bahwa lu tuh punya konsep properti masa depan tuh seperti apa? Oke. Saya dan kawan-kawan itu ya yang concern sebenarnya dengan masalah lingkungan juga gitu kan. Kita berpikir begini, jadi kita kalau mau membangun bisnis apapun sebenarnya itu, ya kita harus ada tanggung jawab ke 3 hal penting sebenarnya, triple bottom gitu. 1, harus bertanggung jawab secara sosial, harus bertanggung jawab kepada lingkungan. 2, ketiga ya bertanggung jawab secara finansial juga. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini kita mengunjungi teman baik saya. Beliau masih muda, ganteng lagi, lebih muda dari saya, dan lebih ganteng dari saya. Beliau mempunyai bisnis office di Jalan Asia Afrika ini, namanya Edge Quarter. Yuk kita lihat tempatnya kayak apa. Gini dia, go tuh lihat nih ya. Ini akan menjadi gedung perkantoran dan apartemen yang khusus di Jalan Asia Afrika. Mungkin yang satu-satu yang terbaru tahun ini. Nah, kita ketemu sama bosnya. Halo bro, apa kabar? Halo Bro Sugi. Iya, kenalin ini ownernya. Salah satu ownernya. Masih muda kan, lebih ganteng dari gua kan. Thank you bro. Thank you. Gua bisa kunjungan nih. Waduh, lu bisa cerita dikit nggak ya? Ini asal muasal lu bisa di bisnis resident ini gimana ceritanya nih? Basically kalau kita itu lihat bangun properti itu lihat dari tanahnya dulu, dari konsep dari tanahnya itu baru kita konsepin. Nah, kebetulan proyek ini berdirinya di Jalan Asia Afrika. Jadi kita konsepin, oke, ini cocoknya jadi kantor. Kantor, tapi kan kalau sekarang kantor itu ya bukan hanya kantor ya, apalagi untuk anak-anak muda nih gitu. Kantor itu tempat bekerja dan juga tempat hidup. Work and life, work and play, udah nggak ada batasnya bro. Gitu. Nah jadi kita waktu itu konsepin, wah ini kayaknya cocok nih jadi SOHO, small office, home office. Jadi di situ ada konsep perkantoran, ada juga tempat tinggalnya, dan juga fasilitasnya komplit. Gitu. Nanti ruangan ini bakal jadi kafe nih. Gitu, ruangan jadi kafe, ke belakang juga ada kafe, ada tempat retail area, tempat kerja, terus ada mudah-mudahan nanti ada hotelnya juga, di atas ada rooftop, pokoknya lifestyle. Buat milenial masuk aja pokoknya. Masuk banget buat milenial. Foto-foto di sekitar sini pokoknya karena Asia Afrika ini merupakan jalan bersejarah di Kota Bandung. Berarti dimanapun konteks foto ataupun ini keren aja pokoknya. Oh keren, ini Jalan Asia Afrika kan sangat bersejarah ya. Sangat bersejarah. Sampai Afrika aja tahu gitu, Jalan Asia Afrika itu di Bandung apa sih gitu yang pernah terjadi gitu ya. Historinya luar biasa kan sejarahnya. Gitu. Jadi dari sini kita kemana bro? Kita lihat ke dalam dulu atau gimana nih? Langsung aja ke proyek ya? Proyek aja ya langsung guys, gitu ya? Mari kita kemon. Go! Persiapan sebelum naik ke gedung. Gua pakai helm nih. Iya. Ayo, let's go guys. Kita lihat bangunannya. Come on. Ini basementnya ke bawah juga. Oh ini basement ya? Karena saya tetap menjaga prokes, kita agak jauhan, tapi saya nggak pakai masker soalnya kalau saya pakai masker kelihatannya nggak ganteng. Ini bro, ayo. Ini jadi ruangan
tempat retail, banyak kafe nanti di sini kafe-kafe ini. Ini untuk food and beverage berarti. Lantai 1 ini food and Dan di beverage. atas itu food and beverage sih, kafe-kafe. Kafe-kafe. Mungkin sama food and beverage. Ini parkiran bisa berapa mobil ya? Yang di bawah 100 Di bawah 100 mobil. mobil. Nanti di belakang situ kita ada parkiran yang elevated. Yang paling tinggi ya? Lift parkir ya. Lift Ada parkir ya. Itu di Bandung kayaknya tertinggi ini ya. Lift parkir ini bakal ada yang tertinggi di Bandung ya. Betul. Di sini akan ada lift parkir mobil tertinggi di Kota Bandung. Ini pembangunan udah berapa lama sih, Bro? Mulainya mah dari 2000. Sebenarnya kita mulai konsepnya dari 2016. 2016. Gitu. Cuma groundbreakingnya baru di 2017-an lah ya. 2017-an. Sampai nunggu IMB keluar 2019, langsung ke BER. Lift parkirnya bisa berapa banyak, Om? Lift parkir bisa 180 mobil. 180 mobil, 100 mobil gratis berarti 380 mobil. 380 mobil. Yuk, kita ke atas. Yuk. Ini berapa lantai ngomong-ngomong ya? 23. 23 lantai. Yuk, kita lihat pemandangan Kota Bandung. Di Jalan Asia Afrika, ini gedung tertinggi. Iya ya, paling tingginya. Paling tinggi loh. Berarti barang siapa yang mau ke Kota Bandung, ke gedung paling tinggi, ini mungkin bisa jadi heritage tuh masa depan ya. Oh iya dong. Ya, paling tinggi sih. Keren. Yuk, lu mau showin gua apa, Bro? Di sini nggak ada bisa di situ. Mau lihat-lihat dulu. Lihat ya situ yuk, sekeliling yuk. Ya. Pegawai semuanya pakai keamanannya, kalau gua lihat gitu ya, ketat banget ya di sini. Lumayan. Lumayan ya. Sangat ya sini ya, keamanan Harus ya. Soalnya nyawa bro. Oh, nyawa ya. Ini yang tertinggi ini itu kan berarti ke Bandung Selatan situ ya, Bro? Selatan, betul. Bandung Selatan. Itu selatan, itu utara. Oh, itu utara. Oh, Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Udah ini view paling keren deh di kota, di pusat kota. Iya loh, ini paling keren. Ini yang nanti rencana buat foto-foto di sini ya kali. Yang Oh. kaca-kaca ini ya. Oh, kalau yang buat rooftopnya ya, di bawah. Bawah ya. Ini aksesnya nggak buat publik lah. Oh, oke. Ini untuk orang-orang khusus seperti gua yang boleh datang, lu nggak Iya, bisa. ini spesial banget soalnya. Sorry ya guys, hanya untuk orang keren doang. Oh iya ya, lu juga. Kru gua juga orang-orang keren. Baru minggu kemarin baru ngapain ya? Baru peresmian ya minggu kemarin ya kalau nggak salah. Ya? Topping off. Topping off apaan? Topping off itu Sorry. kita bangun struktur udah sampai atas paling atas. Jadi tutupnya tutup atap lah. Tutup atap. Topping off. Itu Itu salah satu milestone. Milestone. Itu kalau di perusahaan berarti tandanya apa, ini perusahaan udah siap untuk di apa? Kalau dirapikan atau di apa ya? Kalau bangun rumah tuh udah atap udah tertutup lah. Oh, oke. Kalau ini bangun gedung ya udah sampai paling atas. Udah gitu mulai lagi dari bawah kan finishing. Oke, finishing ya. Itu kan reaktor nuklirnya lo lain tuh. Lain. Kita Panacea ya. Guys, Lu yang cerita lah ya. Oke. Gua nggak tahu ini. Guys, itulah Bandung Selatan. Bisa kalian lihat di tengah itu, reaktor, bukan reaktor nuklir, tapi reaktor batu bara di Bandung Selatan. Itu kalau nggak salah perusahaannya Panacea. Itu, nah itu banyak ke perusahaan tekstil di bagian selatan situ ya guys ya. Tuh, UMKM yang terparah, yang terserang, yaitu selatan. Yang menyedihkan sih nasib kita. Ya moga-moga Indonesia ke depan bisa bangkit kembali ya. Ya itu yang kita inginkan sih. Sini itu gunung apa ya? Gunung Selatan teh gunung apa ya? Ciwidey ya? Waduh, gunung apa ya? Ciwidey di situ. Nah, Ciwidey, Soreang, lihat. Ya. Kalau lihat dari sini emang kota Bandung indah sekali. Habis itu kita lihat ke arah teh berarti kalau itu selatan itu berarti barat. Kita lihat Masjid Agung. Guys, lihat kalau bisa lihat ke bawah, ini nanti buat rooftop bar. bar. Mungkin ini nanti akan bikin
nama spesial yang nanti ya, lu masih rahasia ini mah ya. Masih rahasia. Masih rahasia. Ini jadi apa? Transcendent Kota Bandung. Ya. Iya. Tempat Tertinggi. hangout baru. Tempat hangout baru di Kota Bandung. Jangan lupa kalau lihat yang ganteng. Yang sangar cari gua ya. Nah, itu Masjid Agung Kota Bandung. Lihat kan indahnya kan? Dengan dua menaranya. Luar biasa kan? Ya. Sebelah situ apa ya? Itu oh, Kings ya? Kings ya. King Supermarket sebelah situ. Oh ya, tinggi bisa nih ini. Ya. Itu gedung BRI, berarti gedung Asia Afrika sebelah situ, guys. Saya bisa lihat kalian nggak? Itu Hotel Pranger dan situ Hotel Crown. Yuk kita lihat lagi ke daerah. Udah barat, kita ke utara sekarang. Saya ingin jadi etak. Mana kota pembantu saya, pemandu. Kemarin juga stop. Iya. Oh, nungguan. Nah, itu utara tuh. Regionnya utara mah. Ya, utara indah kan, masih hijau gitu kan. Kelihatan tangkuban perahunya? Kelihatan tangkuban perahu itu, tangkuban perahu. Nah, di utara itu masih banyak yang hijau-hijau ya. Sini akan ada. Tinggalin aja kan? Udah turun lagi. Wih, ini Nih. yang office-nya ya? Nanti tuh ini jadi ruang-ruang. Nah ini di ruang office, jadi jalan tengah ini. Ini lift. Bayangin, nanti tuh ini koridor ya, kiri kanan tuh ruang. Ini yang buat office ya? Bisa buat office, kalau yang di atas bisa untuk office dan resident apartemen. Karena kita konsepnya butik Butik office. Butik office. Apa tadi saya soal hotel? Small office, home office. Small office, home office. Oke. Oke, yuk. Sekarang lu mau bawa kita kemana? Ya sambil jalan. Mau lihat ruangan yang bakal nanti jadi tempat lift parking. Yuk. Ini bakal jadi lift parking tertinggi itu kan? Ada yang tuh bro, dari bawah situ Anjir! sampai ke atas. Sampai tadi lantai 23 itu ya? Ini akan jadi lift parkir dari lantai dasar sampai lantai 23. Dari basement malah. Dari basement ya? Jadi nanti masuknya dari basement parkirnya itu? Oh, enggak. Kalau parkirnya terpisah sih nanti. Terpisah ya? Nih nanti di lantai 2 termasuk area cafe, area retail. Jadi nanti banyak F&B area, banyak kafe-kafe, restoran. Oke, berarti butik-butik yang khusus kayak gitu ya? Jadi kalau misalkan selama ini kalau di Asia Afrika bingung mau makan apa, sekarang ada tempat baru. Beverage gitu? Beverage, food, cafe. All international food ada bakal di sini. Oh, mau dari Padang sampai international food ada. Oke, siap. Tapi ini konsepnya bakal apa? Kaca semua ya kayaknya ya? Iya. Kalau dilihat kaca. Betul. Ada open air segala tuh, nah? Ada ya? Ada juga ya? Ada. Kita balik ke kantor. Kantor. Kantor Bang-bang begitu loh. Tentang sustainability itu tentang education. Sehabis tadi kita jalan-jalan ke atas, jadi ini sambil ngobrol ya bro ya, gue banyak pertanyaan karena di atas tadi gue sebenarnya pengen nanya, cuman ribut sih ya, angin besar, Berisik ya. Nah, ini konsepnya tuh kan keren sekali. Nah, lu bisa cerita nggak, lu asalnya awalnya terjun ke properti dari mana sih? Awalnya kan setahu gue lu bukan di properti ya? Iya. Iya. Awalnya ya? Awalnya sebenarnya agak kebetulan awalnya. Karena ada partner saya dari Jakarta waktu itu datang ke Bandung terus lihat, yuk
coba kita olah deh properti. Nah, terus kita cari-cari properti, kebetulan dapat lahan di Jalan Riau, itu terus langsung kita pikirkan ini dari sebidang tanah ini apa sih yang bisa menghasilkan return yang paling tinggi gitu. Ya kita pikir waktu itu jadi ruko nggak mungkin, kemahalan, nggak bisa jual gitu. Jadi apartemen kemahalan juga. Karena kita pikir oke deh ini produknya bisa jadi produk investasi, gitu investment grade. Nah jadilah kondotel, hotel gitu kan. Nah setelah jadi hotel ya karena unit itu kita jual juga dan kita operasikan sebagai hotel, yaitu nanti ada bagi hasil. Jadinya ada bagi hasil dengan pemilik unitnya. Begitu. Gue tuh mau nanya gini, kan dari sebelumnya dunia lu yang sebelumnya, yang gue tahu kan dunianya lebih banyak hubungannya bisnis to bisnis ya, yang sebelumnya. Nah, lu begitu masuk ke dunia properti, itu kan berarti lu belajar dari nol lagi. Orang yang belajar dari nol lagi, biasanya di dalamnya ada ditempa dengan suka dan dukanya. Kalau ngomong suka mah orang lain selalu berpikir manusia tuh hidup tuh hanya senangnya aja. Gue pengen tahu dukanya lu apa sih? Dukanya ya? Dukanya di properti? Di properti ya? Dukanya itu karena ya kalau kemarin tuh dari ini momentum ya gitu. Jadi kalau emang kita bangun properti itu ya bukan hanya properti, sebenarnya semua bidang juga kita kan harus melihat momentum. Nah kemarin dukanya itu karena momentumnya kita sempat ketinggalan momentum tuh karena bukan ketinggalan karena market propertinya juga tidak membaik lah waktu itu karena ada pilpres, pilgub, terus plus pilpres lagi, plus pandemi kan gitu. Ya dukanya banyak lah gitu. Jadi kita mesti gimana caranya bertahan dan ya balik lagi ke komitmen ya kita bagaimana kita harus merampungkan proyek ini. Gitu. Belum dengan tambahan kesulitan dari bidang perizinan, banyak lah dukanya di perizinan juga kan gitu. Kita kayak tidak ada kejelasan, kerjanya punten lama gitu kan, kurang progresif, pemikiran dari pihak pemerintah juga gitu. Padahal kalau dilihat dari kacamata ekonomi besar gitu ya setiap kota membutuhkan investasi kan di kota itu supaya ada bisnis yang bisa menghasilkan PAD ujung-ujungnya kan pendapatan asli daerah. Tapi kadang ada pemerintah dari segmen-segmen pemerintah itu kadang yang kurang progresif aja lah pemikirannya gitu. Ya pengennya by the rules, tapi kita tahu gitu di belakangnya juga tidak se-by the rules itu. Ya jadi kesulitannya di situ sih sebenarnya. Dukanya lah, banyak dukanya. Begitu. Yang ngebuat lu bisa tetap semangat, karena gue juga tahu lu tuh orangnya demen bersosialisasi dan demen baca buku. Ini yang orang lain nggak tahu ya, lu tuh demen baca buku. Buku apa sih yang lu paling senang baca? Buku yang paling senang gue kan ada yang buku soal motivasi, filsafat, bisnis, atau lu luas apapun lu baca. Sebenarnya apapun gue baca sih ya, selama buku itu menarik ya. Iya, ya dari buku self help ya, self development, buku bisnis, bahkan buku komik aja juga saya baca gitu loh. Nah, gue juga tahu bahwa lu tuh banyak ide yang ini sedikit rahasia dia saya bongkar ya. Dia itu seorang yang punya pemikiran kreator. Lu sebenarnya sering ngobrol sama gue bahwa lu tuh punya konsep properti masa depan tuh seperti apa? Oke. Boleh ceritain nggak dikit? Oke. Sorry ya, ini buka sedikit. Jadi orang tahu bahwa kalau mau di dunia ini terus berjalan, berarti kan dia harus mengembangkan diri. Seperti lu kan, gua sekarang bongkar sedikit. Lu tuh orangnya demen explore diri sendiri. Nah, lu boleh nggak ceritain dikit? Lu punya pandangan ke depan? Sorry nih ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you nih. Gini, jadi saya dan kawan-kawan itu ya yang concern sebenarnya dengan masalah lingkungan juga gitu kan. Kita berpikir begini, jadi kita kalau mau membangun bisnis apapun sebenarnya itu, ya kita harus ada tanggung jawab ke 3 hal penting sebenarnya, triple bottom gitu. 1, harus bertanggung jawab secara sosial. Harus bertanggung jawab
kepada lingkungan, kedua. Ketiga, ya bertanggung jawab secara finansial juga. Ya kalau tidak bertanggung jawab secara finansial udah otomatis nggak bisa, operasinya nggak bakal sustain kan. Ini yang kita sebut triple bottom. Nah, tapi yang saya lihat itu kayak mungkin gitu ya, kebanyakan itu kurang apa ya, impact-nya kurang terasa gitu. Secara sosial kurang terasa, secara lingkungan kurang terasa, tapi impact secara finansialnya berasa sekali gitu kan. Ya, dan yang merasakan impact secara finansialnya ya golongan tertentu aja gitu. Nah, saya punya pemikiran gimana kalau ke depannya itu, ya karena saya di lini properti, bagaimana bisa mengembangkan properti ini, tapi ya dengan benang merahnya itu yang 3 hal penting ini. Nah, salah satunya mungkin tadi secara bertanggung jawab secara sosial gitu ya. Nah, kita pikirkan bagaimana nanti di properti ini kita bisa melakukan juga sarana edukasi untuk membantu ya masyarakat di sekitar situ gitu. Contoh kalau misalkan di hotel gitu ya, karena di hotel ya kita pakai deh fasilitas hotel ini untuk mendidik juga kan, mendidik teman-teman yang ingin berkarir di bidang perhotelan misalkan. Ya kita sediakan fasilitas ya, begitu. Jadi saling terkait lah ya, gitu. Terus mungkin kalau secara sosial, secara lingkungan gitu. Kalau lingkungan, nah ini konsep yang kedepannya juga. Jadi kita mau bikin satu development, istilahnya seperti kampung gitu. Tapi yang sustainable, bisa self sustain gitu. Jadi di properti ini, ya mungkin kalau orang luar lihat ini cuma seperti resort gitu. Tapi sebenarnya banyak hal lain di belakang resort itu. Contoh, tadi saya bilang kan secara lingkungan mesti bertanggung jawab gitu ya. Nah, kita kurangi pemakaian PLN, listrik dari PLN gitu. Kita generate listriknya sendiri dengan pemakaian solar panel. Terus sampahnya juga kita recycle, kita pilah, kita recycle. Yang organiknya itu bisa kita gunakan sebagai bahan bakar gas untuk menyalakan lampu, atau kita pakai juga untuk masak, begitu. Nah, terus karena konsepnya self sustain gitu, nanti ada lahan juga gitu, kita bisa berkebun di situ, dari hasil perkebunannya bisa kita konsumsi sendiri, gitu di restorannya. Gitu. Nah, dari restoran sendiri bisa jadi bisnis kan sebetulnya keluar, tapi raw materialnya itu dari kebun kita sendiri gitu. Ya konsep-konsep seperti itu. Dan mungkin gitu nanti dengan beberapa kawan juga kita mau bikin ekoturism. Jadi tourism yang berbasis ramah lingkungan. Oke. Begitu. Jadi ya cita-citanya sih di situ bisa jadi ya sebenarnya ada leisure-nya, lifestyle, ya orang ke sana bisa pelajaran juga ada pelajarannya juga, ada edukasinya juga gitu. Ya bisa kerja juga di lingkungan itu, bisa tinggal juga untuk waktu yang cukup lama gitu kan. Dan rencananya kita mau buatnya tuh kayak di beberapa tempat. Jadi nanti kalau misalkan Om Sugi nih gitu lagi kalau kita di Bandung ada properti itu, terus Om Sugi lagi pengen ke Bali, nanti kita di Bali juga ada tempat itu dengan konsep temanya juga mirip sebenarnya, tapi nyaman gitu kan. Saya pengen kerja dan tinggal di Bali selama sebulan, ya tinggal angkat koper aja ke situ. Berarti yang kalau gua tangkap nih sementara ini, itu kan berarti konsepnya kan ramah lingkungan. Mungkin ada yang resort di pegunungan, ada yang di sisi pantai juga. Betul. Mungkin daerah yang anginnya besar, mungkin bisa pakai sistem baling-baling. Betul. Kalau yang mataharinya lebih terik, itu yang pakai solar panel. Benar-benar disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Betul. Jadi kita mengikuti lingkungan, bukan kita yang merubah lingkungan. Gitu. Atau merusak lingkungan. Atau merusak lah kasarnya. Gitu. Bisa nggak kasih nasihat, tapi bukan untuk pengusaha, untuk kaum milenial. Kaum milenial ya. Untuk yang muda. Untuk yang muda. Oke. Sebenarnya cuma satu sih ya. Kita tahu gitu, apalagi dengan hantaman pandemi begini, ekonomi sulit, cari kerja sulit. Tapi intinya jangan berkecil hati. Ya, kita hidup itu banyak teman. Istilahnya apa ya? Kalau banyak teman, otomatis pintu rezeki itu banyak terbuka ya, gitu. Jadi ya bersosiala dengan lingkungan yang benar, yang baik gitu, yang bisa nanti ke depannya juga bantu kita gitu di bidang apapun. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat.
ide itu bisa datang dari mana saja. Ya. Jangan takut juga mengutarakan ide, siapa tahu ide itu akan terbentuk dan bisa menjadi jadi bisnis atau jadi hobi yang bisa menghasilkan uang. Jadi balik lagi, jangan berkecil hati dan tetap semangat. Oke. Thank you banget, Bro. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bro. Wawan. Terima kasih banyak. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ini. Bos Sugi, salam tukang kain. Seperti biasa, saya ngomong, sombong itu wajib bagi yang bisa membuktikan dan terbukti.